warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ustada teman-teman. Nah, sekarang Ustada akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, teman-teman seperti biasa, silahkan teman-teman itu siapkan buku tematiknya. Afwan ya, Ustada ambil dulu. Silahkan teman-teman siapkan buku tematiknya. Seperti biasa kita masih berada pada pembahasan materi tematik 4H ya teman-teman. Kita belum menyelesaikan 4H, jadi kita selesaikan dulu di materi 4H, di tema 4H. Nah, silahkan teman-teman dibuka halaman 107 ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya. Nah, teman-teman, kita sebelumnya sudah tahu bahwa ternyata banyak sekali selain di Indonesia ini banyak sekali keragaman budaya, keragaman makanan, dan itu semuanya adalah merupakan kekayaan dari negara Indonesia tercinta. Oleh karena itu selayaknya sudah seharusnya kita melestarikan keberagaman itu dengan rasa penuh toleransi terhadap keberagaman. Nah, misalnya ada yang berasal dari suku Jawa, ada yang berasal dari Betawi. Mereka mungkin mempunyai bahasa yang berbeda, mempunyai keragaman bahasa. Nah, untuk itu kita harus mempunyai rasa toleransi agar meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda, namun kita masih tetap saling menghormati, saling toleransi, sehingga kita mempunyai hubungan yang baik gitu teman-teman. Untuk hari ini kita akan fokus pada keberagaman dalam hal profesi atau pekerjaan manusia. Ternyata kita tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja, di sekitar rumah kita saja banyak sekali keberagaman profesi. Misalnya di tetangga kita ada yang berprofesi sebagai polisi, ada yang berprofesi sebagai pedagang, ya nggak teman-teman? Ada juga yang berprofesi sebagai misalnya dokter, ya kan? Ada juga yang berprofesi sebagai guru gitu kan, seperti Ustada contohnya. Nah, itu adalah keberagaman profesi. Lalu bagaimana Ustadzah kita menyikapi keberagaman itu? Tetanggaku ada yang kerja sebagai polisi, ada yang dokter, ada yang guru, beda-beda semua, Ustadzah, nggak ada yang sama. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Bagaimana teman-teman? Coba ada yang tahu bagaimana kita menyikapi perbedaan itu agar hubungan kita dengan tetangga kita tetap baik? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Oke, Bingkai mungkin? Atau Amar? Ayo Mar, apa Mar? Nah, iya betul teman-teman, kita harus tetap memupuk rasa toleransi atau saling menghargai, saling menghormati terhadap keberagaman. Termasuk di sini adalah keberagaman profesi. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan pada halaman 107 pada buku tematik itu, kita lihat di situ ada tabel. Di sini ada tabel. Tabel di sini yang pertama adalah tentang mengidentifikasi karakter masyarakat dan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu dengan mengisi tabel berikut. Nah, contoh di sini adalah ketika misalnya tetangga kita bernama Pak Radi. Pak Radi pekerjaannya sebagai petugas kebersihan. Nah, jenis produk itu maksudnya kalau petugas kebersihan itu barang atau jasa, Kak? Ya, petugas kebersihan itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Betul, teman-teman. Nah, lalu masih menyambung dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter, teman-teman? Kemarin di video sebelumnya, karakter adalah apa? Oke, Denny mungkin bisa menyebutkan apa artinya karakter, Kak? Atau Kak Niko?
Apa artinya karakter? Ya betul, karakter itu artinya adalah ciri-ciri atau ciri khusus, ciri yang menggambarkan bagaimana profesi tersebut. Nah, di sini disebutkan Pak Radi itu bekerja sebagai petugas kebersihan, jenis produk yaitu jasa. Karakteristik atau ciri pribadi, memakai seragam kebersihan, selalu membawa alat kebersihan, rajin dan ramah. Nah, siapa sih teman-teman yang bisa menuliskan karakternya? Ya, tentu saja teman-teman sendiri, ya kan? Karena yang merupakan tetangga dari orang tersebut. Jadi, di sini adalah tugasnya untuk menuliskan nama tetangga kita, pekerjaannya apa, jenis produk yaitu berupa barang atau jasa, serta menyebutkan karakteristik atau ciri pribadi. Di sini boleh berbeda-beda ya teman-teman. Ternyata di sini juga disebutkan bagaimana penampilannya, lalu apa alat-alat yang digunakan, dan bagaimana sikap personal. Sikap personal itu maksudnya apakah dia ramah atau suka menyapa atau mungkin cantik begitu ya. Itu juga boleh dituliskan di sini. Nah, teman-teman silahkan memperhatikan hal-hal di sekitar kita. Nah, ini nih saatnya kita belajar di rumah. Jadi objek pembelajaran kita pun tidak jauh-jauh dari rumah, seperti tetangga kita sendiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini di nomor 2 itu kelompokkan jenis kegiatan ekonomi dari data masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang sudah kamu tulis pada tabel di atas. Contohnya di sini, teman-teman. Nah, di sini ada tabel nomor, jenis kegiatan ekonomi, nama. Nah, teman-teman nanti bisa di sini, teman-teman ya. Ini tabelnya. Di situ di tabel itu ada nomor, jenis kegiatan ekonomi, dan nama. Maksudnya apa, teman-teman? Nah, di situ jenis kegiatan ekonominya tertulis produksi, distribusi, dan konsumsi. Maksudnya, lalu ada kolom nama. Nama itu berarti teman-teman mengisi nama dari tetangga teman-teman yang mempunyai kegiatan ekonomi produksi. Terus kemudian yang mempunyai kegiatan ekonomi distribusi dan yang mempunyai kegiatan ekonomi konsumsi. Contoh tetangganya, misalnya nih ya, misal tetangganya Rahayu itu bekerja sebagai pedagang, ya. Berarti di situ bisa ditulis kegiatan apa, teman-teman? Ya, pedagang itu adalah contoh kegiatan ekonomi distribusi. Jadi bisa ditulis pada kolom distribusi, misalnya namanya Pak Dono gitu ya. Nah, ternyata Pak Dono itu yang pekerjaannya sebagai pedagang mempunyai kegiatan, jenis kegiatan ekonominya distribusi. Begitu teman-teman ya. Lalu lanjut ke nomor berikutnya, teman. Di pertanyaan nomor 3 ini, apa manfaat keberagaman kegiatan ekonomi warga terhadap kehidupan masyarakat? Ya, apa sih manfaatnya keberagaman? Ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, ada orang yang berprofesi sebagai tukang potong rambut, ada seseorang yang berprofesi sebagai guru, ada seorang yang berprofesi sebagai supir. Nah, apa sih manfaatnya, teman-teman? Ya, manfaatnya adalah ketika kita mempunyai keberagaman suatu profesi dalam daerah kita, maka itu akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Coba teman-teman bayangkan, misalnya seseorang itu, semua warga atau semua tetangganya teman-teman itu kerjanya semuanya sebagai dokter. Kira-kira kalau ada orang yang membutuhkan beras, itu harus kemana? Apakah harus ke petani jauh, teman-teman? Nah, oleh karena itu dengan adanya keberagaman profesi dalam lingkungan kita, maka akan saling mencukupi, saling memenuhi gitu ya, saling melengkapi. Contohnya ada orang yang membutuhkan beras, di tetangga kita yang bekerja sebagai pedagang itu dia menjual beras. Nah, kita bisa membelinya di situ. Kemudian, wah, rambutnya
Mas Dari udah panjang nih, udah harus waktunya potong rambut ini. Nanti kalau nggak potong rambut, nanti ke sekolah nggak rapi nih. Wah, ternyata di tetangganya Dari ada barbershop yang di situ menjual jasa pemotongan, menjual jasa memotong rambut, merapikan rambut gitu. Berarti dari situ kita tahu bahwa manfaat keberagaman profesi adalah akan saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari begitu. Lanjut ya teman-teman, ada kegiatan nomor 4. Apakah kamu sudah memupuk sikap toleransi dalam keberagaman karakteristik di lingkungan sekitarmu? Nah, kira-kira teman-teman udah memupuk sikap toleransi dalam keberagaman karakteristik di lingkungan belum nih? Mudah-mudahan sudah ya. Saya percaya teman-teman itu semuanya sudah memupuk rasa toleransi terhadap keberagaman di lingkungan kita. Nah, terus kemudian yang nomor 5, coba beri contoh tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, apa ya teman-teman? Kira-kira apa ya contoh tindakan-tindakan yang menggambarkan, yang mencerminkan sikap toleransi terhadap keberagaman masyarakat di lingkungan sekitar? Contohnya apa teman-teman? Saya kasih contoh satu ya. Contohnya adalah dengan menghormati tetangga yang mempunyai pekerjaan berbeda dengan kita. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai tetangga yang berbeda pekerjaan lalu kita menghinanya. Misalnya, itu pekerjaannya hanya sebagai pedagang loh, pedagang mah duitnya nggak seberapa. Nah, jangan sampai kita berlaku seperti itu ya teman-teman. Naudzubillah, itu tidak dicontohkan oleh agama kita. Jadi memang dalam Islam pun kita diminta untuk menghormati dan menghargai profesi atau pekerjaan orang lain begitu. Dengan terus kemudian contoh dalam toleransi juga tidak mengganggu saat tetangga kita atau orang di lingkungan kita sedang melaksanakan atau sedang melakukan kegiatan pekerjaannya, sedang melaksanakan pekerjaannya, kita tidak mengganggunya. Syukur-syukur kita bisa membantunya, tetapi jangan sampai kita mengganggu mereka. Begitu teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa menuliskan atau menjawab pertanyaan yang ada di buku ini dari halaman 100. Dari sini ya, silakan teman-teman jawab pertanyaan atau isi tugas yang ada di sini dari halaman 107 sampai 108 sesuai dengan apa yang Ustazah jelaskan. Insya Allah semuanya sudah jelas ya Ustazah dalam menjelaskan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari pelajaran kita kali ini, dan semoga apa yang Ustazah sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ustazah akhiri, thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.